Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Sekurang semangat sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama, kita berkumpul meskipun kita virtual, kita lewat Zoom, kita beribadah pada pagi hari ini, tapi percayalah tidak mengurangi kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk kita masuk dalam ibadah kita yang kudus Minggu 15 Agustus 2021. Kita persiapkan hati dan pikiran kita akan bersatu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami akan masuk ke dalam ruang ibadah-Mu yang kudus. Pimpin kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Panggilan beribadah kita datang dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita persiapkan hati kita untuk angkat pujian kita yang sungguh di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Bapa kita selalu memelihara kita. Dia selalu beserta dengan kita. Dalam setiap musim kehidupan kita, Dia selalu setia. Haleluya. Kami tahu Engkau selalu ada dengan kami, Engkau selalu memelihara kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Engkau sungguh baik ya Bapa. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini dengan sungguh Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau selalu ada dengan kami Tuhan. Katakan ku tahu Bapa, ku tahu. Baik bagiku lewat
datang ya Tuhan Yesus, membawa hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau ya Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami butuh jamahan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Roh-Mu hadir di tengah kami. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini Yesus. Katakan kami mengasihi Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut Tuhan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dimanapun Anda saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah boleh Tuhan berikan di minggu pagi ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami boleh datang bersekutu bersama-sama Tuhan Yesus, ini adalah rencana baik Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelumnya kami mohon ampun Tuhan atas segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan, baik pikiran kami, perkataan kami, perilaku kami Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan kami Tuhan agar kami berada layak di hadirat Tuhan saat ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, meskipun kami ibadah melalui virtual, kami Zoom Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi sedikit pun kasih karunia Tuhan yang datang melingkupi setiap kami Tuhan Yesus. Sebab kami rindu Tuhan, untuk itu kami datang ya Tuhan Yesus. Sebab kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan di pagi hari ini melalui hamba-Nya Tuhan, Bapak Pendeta Binar Sembiring MTH Tuhan, yang telah persiapkan untuk memberikan kebenaran firman. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh dikenyangkan Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Suci dan kuduskan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan yang percaya. Katakan amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini melalui hambanya Bapak Pendeta Binar Sembiring MTH, Bapak Gembala kita. Kita persiapkan hati kita. Kita katakan, sejauh timur dari barat, Tuhan telah membuang dosa-dosa kita. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa yang punya Allah yang sanggup mengampuni kami. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami punya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang
dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami ada dalam ibadah ini semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Terima kasih atas peluang anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Ya, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita dalam persekutuan yang indah. Kita akan belajar melalui firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini akan menuntun kita untuk semakin hari semakin sungguh ada di dalam keberkatan firman Tuhan. Demikian juga ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa bulan Agustus ini adalah bulan misi bagi Gereja Kemah Injil Indonesia. Maka setiap minggu ini berita pemberitaan firman Tuhan disampaikan kepada seluruh jemaat, supaya kita mengerti bahwa kita telah dipanggil dari kegelapan dan dibawa kepada terang, maka kita juga mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saya membaca dan Bapak Ibu Saudara merenungkannya dalam hati. Demikianlah firman Tuhan, Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada aku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita itu perintah untuk memberitakan firman Tuhan. Pergi memberitakan Injil adalah perintah Tuhan. Semua orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Maka hari ini kita belajar dengan satu tema, yaitu pergi memberitakan Injil. Bagaimana cara untuk memberitakan Injil? Dan siapa yang pergi untuk memberitakan firman Injil? Dan hari ini kita belajar. Yang pertama adalah orang percaya atau orang Kristen yang pergi untuk memberitakan firman Tuhan atau untuk memberitakan Injil. Orang Kristen yang percaya mendapat tugas untuk bersaksi kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Kita telah menerima keselamatan dari penginjilan melalui cara-cara yang berbeda-beda. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita pun awalnya tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada orang yang menyampaikan kabar baik kepada kita. Mungkin dari keluarga kita, mungkin dari teman kita atau sahabat kita, mungkin juga melalui perkawinan, mungkin juga pada saat kita sakit, ataupun mungkin juga pada saat KKR. Artinya apa? Ada orang yang menyampaikan kabar baik kepada kita, dan kita mendengar dan merenungkannya, dan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Kita harus memberitakan firman Tuhan. Orang percaya, orang Kristen punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Demikian juga, setelah kita mendengar dan menerima firman Tuhan, kita mengambil bagian dalam pelayanan atau sebagai tenaga untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harus mempunyai tanggung jawab untuk melayani. Di mana dikatakan melayani sesuai dengan talenta. Demikian juga waktu, tenaga, dan harta. Artinya kita mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Mungkin ada yang siap untuk pergi memberitakan firman Tuhan dari satu desa ke desa yang lain. Mungkin juga ada yang punya waktu untuk pergi. Ada yang tidak punya waktu, tapi dia punya harta untuk membagi. Demikian juga ada yang tidak punya harta dan juga dia punya talenta untuk berdoa. Artinya apa? Kita semua itu menjadi satu tubuh yang siap untuk melayani sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita telah diberikan talenta sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab kita. Untuk itu mari kita bersama menggunakan talenta itu, menggunakan waktu dan tenaga kita itu, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena setiap orang percaya, orang Kristen mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan kita mendukung doa dan dana untuk pelayanan. Ya, apa yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 2.
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Kita yang tidak tahu tentang kebenaran, tetapi karena ada orang yang menyampaikan kepada kita, dan kita mengerti, kita juga harus menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Maka dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu juga kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Hal yang kedua, bagaimana kita cara memberitakan firman Tuhan? Kemana kita harus memberitakan firman Tuhan? Yang kedua itu kita harus pergi untuk sasaran penginjilan. Di mana sasaran penginjilan itu? Yang pertama sasaran penginjilan itu adalah keluarga kita atau orang yang terdekat dengan kita. Itu yang disebut pelayanan Yerusalem, di mana dikatakan ada anggota keluarga yang tidak aktif, yang tadinya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena situasi dan kondisi mereka meninggalkan Tuhan atau mereka tidak aktif dalam persekutuan. Inilah sasaran-sasaran yang ada di depan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada keluarga kita yang sekarang ini kadang-kadang kurang aktif atau telah meninggalkan Tuhan, inilah cara yang tepat. Kita harus mendekati mereka. Kita harus memberitakan kabar baik ini kembali kepada mereka. Artinya yang utama adalah anggota keluarga sendiri. Sasaran penginjilan yang kedua adalah jemaat gereja yang tidak aktif. Banyak orang-orang gereja pada saat sekarang ini karena situasi dan kondisi, dan juga hal-hal yang membuat mereka terguncang akhirnya meninggalkan Tuhan. Inilah sasaran penginjilan yang kedua. Kita harus mengunjungi, mendekati mereka, dan juga kita harus mendoakan mereka. Itu yang disebut dengan saudara-saudara kita yang disebut dengan Yerusalem. Jadi yang pertama keluarga, yang kedua adalah saudara seiman. Demikian juga sasaran penginjilan. Orang Kristen bukan anggota keluarga dan bukan jemaat ini, atau beda denominasi dan tidak ke gereja. Artinya apa? Ada tetangga atau saudara kita, kita tahu mereka orang Kristen, tetapi mereka meninggalkan Tuhan dan mereka tidak bergereja pada hari Minggu. Ini adalah sasaran penginjilan buat kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita buka mata hati kita untuk melihat keluarga kita, untuk melihat anggota gereja, untuk melihat anggota yang luar gereja kita dalam sinode. Tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan kembali kepada mereka bahwa firman Tuhan itu harus diberitakan. Semua orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang disebut dengan orang-orang Samaria. Ini adalah hal yang ketiga. Ketika kita melayani mulai dari keluarga, mulai dari saudara seiman, dan yang ketiga ini kita mulai melayani orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana cara? Ya mungkin saat kita bertemu di dalam arisan, mungkin saat kita bertemu di dalam pesta, atau kita mungkin bertemu di tempat lain, kita wajib menyampaikan kabar baik ini. Artinya apa? Kita harus bersaksi, menceritakan pengalaman hidup sebelum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti kita punya pengalaman hidup sebelum kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga kita pasti punya pengalaman hidup setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang berubah di dalam diri kita. Artinya apa? Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak bahagia lagi hidup di dalam dosa, yang artinya mengarah kepada pertobatan. Maka sering kita mendengar firman Tuhan, ya ketika kita kanak-kanak, kita berkata seperti kanak-kanak, kita melakukan perkara seperti kanak-kanak, tetapi setelah kita menjadi dewasa, kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya yang kita hidup dari kegelapan, ketika kita kembali kepada terang itu, maka kita akan menjadi berkat, menjadi teladan di mana kita ada. Jadi kita tidak bahagia lagi hidup dalam dosa. Artinya mengarah kepada pertobatan, mengarah kepada kebenaran firman Tuhan. Dan dalam setiap kehidupan kita yang kita kejar adalah satu, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk sasaran penginjilan itu mulai dari keluarga, mulai dari anggota gereja yang tidak aktif. Demikian juga anggota gereja beda sinode yang tidak aktif, dan juga orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus terus bersaksi, menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, maka mereka akan mendengar dan mereka akan merenungkan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah cara-cara untuk memberitakan firman Tuhan. Cara ketiga adalah memberitakan tentang penginjilan.
Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pergi dan mengajar, menjelaskan kepada orang apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu berita keselamatan. Jadi artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita juga harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus mempersiapkan ayat-ayat ataupun apa yang harus kita sampaikan. Yang penting yang pertama itu kita harus sampaikan Yohanes 14 ayat 6. Apa yang disampaikan Yohanes 14:6? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Disinilah kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab menjelaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke dalam kerajaan Bapa kalau tidak melalui aku. Berita kebenaran ini yang harus kita dengarkan terus kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kalau kita berbicara tentang pelayanan-pelayanan yang lain, tetapi Alkitab ini tertulis, akulah jalan. Demikian juga kita harus sampaikan Matius 11 ayat 28 yang dikatakan, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan di sini kita harus bersaksi kepada mereka bahwa ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan masalah itu kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kesaksian yang seperti ini kita juga harus ulang-ulang kepada teman ataupun keluarga kita. Marilah kita datang kepada Tuhan ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan dan persoalan kepada hidup. Dan juga disampaikan dalam Filipi 4:6, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi artinya kalau kita mengalami masalah pergumulan kepada Tuhan, dan kita sampaikan melalui doa-doa kita, dan kita berharap Tuhan mendengar doa kita dan memberikan jalan keluar kepada kita. Berita yang pertama tadi dikatakan, kita harus menyampaikan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, kita harus sampaikan bahwa mari kita berseru kepada Tuhan dalam segala kelemahan kita. Yang ketiga dikatakan, kita harus belajar berdoa kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan, maka semua akan dipimpin disertai oleh Tuhan. Dan yang terakhir dalam Yohanes 1:12 dikatakan, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa? Kita harus menjadi model, kita harus menjadi contoh, mulai dari keluarga kita, mulai dari teman kita, mulai dari sahabat kita. Apa yang harus kita sampaikan? Yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar, menjawab setiap pergumulan, persoalan hidup kita. Menjadi saksi artinya memperlihatkan kepada orang yang belum mengenal Yesus Kristus, baik perkataan maupun perbuatan. Artinya apa? Sebagai anak-anak Tuhan itu harus menjadi model. Sebagai anak-anak Tuhan itu harus menjadi pembawa berita firman Tuhan. Anak-anak Tuhan itu harus menjadi contoh di mana dia ada. Artinya ada pengalaman hidup di mana sebelum dia mengenal Tuhan dan sesudah dia mengenal Tuhan ada bedanya. Jangan kita setelah menerima firman Tuhan kita masih sama seperti dulu. Hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, dia katakan, ketika aku melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, aku merasa tidak bahagia. Kalau orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia melakukan dosa, dia pasti tidak akan bahagia. Ketika dia melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dia tidak akan bahagia. Maka di sini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu di sorga. Inti dari penginjilan itulah mulai dari dalam. Mulai dari keluarga, mulai dari orang yang terdekat, dan dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu di sorga. Kalau kita tidak menjadi terang, kita tidak mempermuliakan Bapa kita di sorga, maka sia-sialah apa yang kita sampaikan, maka sia-sialah penginjilan yang kita buat. Tetapi ketika mereka melihat kita perbuatan yang baik, mereka melihat terang di dalam hidup kita, maka mereka mulai bertanya, apa yang harus kita sampaikan? Kita harus beritakan Yohanes 14 ayat 6.
Demikian juga Matius 11 ayat 28, Filipi 4 ayat 16, dan yang terakhir dalam Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan menjadi anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Jadi bagaimana cara memberitakan Injil? Yang terakhir dikatakan giat selalu dalam pekerjaan pelayanan dan rela untuk berkorban. Tanpa pengorbanan, berita Injil ini tidak akan disampaikan dengan baik. Siapapun dia, tanpa pengorbanan untuk pelayanan firman Tuhan nggak akan berhasil. Dan kita bisa melihat sampai sekarang semua di dalam gereja ini banyak orang-orang yang berkorban untuk melayani. Yang jelas mereka pasti pengorbanan waktu. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa di dalam firman Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena pelayanan dan rela berkorban itu harus kita mulai dari dalam diri kita. Marilah kita belajar bagaimana supaya semua yang kita buat ini kita sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan. Maka dikatakan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetapi situasi dan kondisi bisa membuat kita kerajinan kita kendor. Situasi dan kondisi bisa membuat kita jauh dari pelayanan, atau juga malas berdoa, atau juga malas ke gereja. Tetapi hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dunia ini akan menguji kita, dan juga kuasa-kuasa lain akan menguji kita. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, maka dia tetap setia walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, dan dia terus rela berkorban sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Mari kita belajar supaya mari kita terus melayani, bukan dilayani. Beritakanlah firman Tuhan, tetapi kita lebih sering menerima ataupun mau dilayani daripada melayani. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, aku datang ke dalam dunia bukan untuk bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi kita harus belajar untuk rela berkorban, baik pikiran, perasaan, waktu, dan semua kita serahkan sesuai dengan ajaran Tuhan. Maka yakin dan pastilah dalam setiap kehidupan kita Tuhan akan menolong dan memberkati, supaya kita semakin hari semakin sungguh untuk mempermuliakan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam penginjilan ini? Yang tidak lain adalah hendaklah terang kita bercahaya dan mereka melihat perbuatan baik dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya percaya melalui firman Tuhan ini kita akan dituntun dan disertai supaya semakin hari kita semakin sungguh untuk mempermuliakan Tuhan. Karena orang percaya itu mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Orang percaya itu mempunyai tanggung jawab untuk bersaksi tentang firman Tuhan. Orang percaya itu bertanggung jawab juga rela untuk berkorban untuk pelayanan. Dan yang kedua juga dikatakan sasaran penginjilan itu sudah jelas, mulai dari orang yang terdekat dengan kita, baru setelah itu keluar dari tempat dan juga sama menyampaikan kabar baik. Dan yang terakhir dikatakan kita harus memberitakan firman Tuhan, baik waktu, kapan saja, di mana saja firman Tuhan ini harus disampaikan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita dituntun dan kita disertai oleh Tuhan, supaya kita semakin hari semakin sungguh melayani Tuhan dimanapun kita ada, kabar baik ini disampaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memimpin dan menyertai kami dalam ibadah pada hari ini, dan kami telah belajar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong dan menyertai kami, di mana kami diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil adalah perintah untuk semua orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami adalah orang yang telah mendengar dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu tolong kami Bapa, supaya kami mampu untuk memberitakan firman Tuhan, supaya kami menjadi terang di mana kami ada, mulai dari orang yang terdekat dengan kami, demikian juga saudara seiman kami dan juga yang tidak seiman. Biarlah melalui perkataan dan perbuatan kami Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua jemaat di tempat ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Secara khusus untuk kaum bapak-bapak Tuhan berkati. Biarlah mereka menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Demikian juga dalam kegiatan mereka Tuhan buka peluang berkat. Dan juga kaum ibu Tuhan tolong menjadi ibu yang bijaksana. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami, baik yang sekolah SD, SMP sampai dengan perguruan tinggi, Tuhan berkati. Demikian juga yang saat ini mereka belajar di rumah, Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan menuntun dan menyertai setiap keluarga jemaat di tempat ini.
Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gerejamu di Pila Mahkota, Tuhan tolong. Biarlah gereja ini juga boleh kami gunakan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Demikian juga kami, gembala dan juga BPJ, jemaat pemuda remaja anak sekolah minggu, semakin hari semakin sungguh melayani bersama dan mempermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, TNI Polri, sampai ke tingkat RT RW. Tuhan berkati, biarlah pemimpin bangsa ini melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami serahkan juga penanganan virus corona Bapak. Tuhan tolong seluruh aparat yang terkait supaya boleh bergandengan tangan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab melaksanakan program vaksinasi ini. Demikian juga virus ini boleh berhenti tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat Bapa, dimanapun mereka berada, yang saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus sembuh, yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan, yang bimbang dalam nama Yesus diteguhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami Bapak, Tuhan berkati yang saat ini belum sempat beribadah. Demikian juga mereka dalam kegiatan di luar sana, Tuhan juga berkati. Dan kami percaya Engkau juga menolong dan menyertai. Terima kasih Bapa atas peluang anugerah yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh menikmati persekutuan ini dengan baik dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan inilah doa kami ke dalam tangan Tuhan. Lawat seluruh umat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Senyum, sapa, simpati.